Halo sahabat UMKM, pada video kali ini kita akan membahas tentang prediksi peluang usaha yang paling menjanjikan tahun 2021 dan tentunya dengan modal yang tidak terlalu besar. Yang kita bahas adalah peluang usahanya, bukan produknya. Untuk produk-produk yang akan viral tahun 2021 bisa dilihat pada video lain di channel ini. Tidak terasa tahun 2020 sudah hampir berakhir. Tentu banyak hal yang kita alami di tahun 2020 ini. Seluruh dunia mengalami pandemi COVID-19, termasuk di negeri kita tercinta ini. Ada begitu banyak perusahaan yang gulung tikar, ribuan karyawan mengalami pemutusan hubungan kerja. Banyak juga karyawan yang dirumahkan tanpa mendapatkan upah. Namun, di balik semua itu, banyak orang yang memutar otak dan mereka memutuskan untuk merintis usaha sendiri. Tujuannya hanya satu, yaitu bagaimana agar dapat bertahan hidup dan mendapatkan penghasilan selama masa pandemi. Dengan banyaknya pelaku usaha yang secara tiba-tiba membludak, kita dituntut untuk lebih kreatif agar dapat bersaing. Ada banyak orang yang sukses dengan usaha yang dirintis selama masa pandemi ini. Bahkan penghasilannya jauh lebih besar ketika masih menjadi karyawan. Tahun 2021 sudah di depan mata. Bagi yang sudah mempunyai usaha, jangan ragu untuk terus melanjutkan dan terus mengembangkan usahanya, walaupun mungkin belum terlalu menunjukkan hasil yang diharapkan. Bagi yang belum punya usaha, jangan takut untuk mencoba dan memulai, karena segala sesuatu yang tidak dimulai tidak akan pernah mendapatkan hasil. Ketika membuka bisnis, salah satu hal yang paling penting adalah mengetahui apa yang diinginkan oleh pasar, atau kita sebut dengan demand. Dengan mengetahui demand pasar, tentu bisnis kita akan lebih mudah berkembang, karena banyak yang berminat dengan bisnis yang kita jalankan. Lalu bisnis apa saja yang akan diminati pasar di tahun 2021? Prediksi pertama, online shop. Seiring dengan berkembangnya marketplace dan e-commerce di Indonesia, akan semakin tinggi juga kesempatan untuk membuka bisnis online store. Anda bisa membuka online store di marketplace, di media sosial, atau membangun website online store sendiri. Dengan online store, Anda dapat menjangkau pasar yang lebih luas tanpa terbatas waktu dan lokasi. Di masa pandemi 2020, banyak orang yang memulai usahanya dengan merintis bisnis online, membuka toko online, dan mempromosikannya di media sosial. Banyak pertanyaan yang kita temui di berbagai sosial media. Mau usaha tapi nggak punya modal, mau usaha tapi bingung mau jual apa ya, mau usaha tapi nggak punya produk, dan masih banyak lagi pertanyaan lainnya. Kalau semua harus ada dan tersedia dulu, lalu kapan usahanya? Tidak akan pernah bisa kalau semua harus ada dan tersedia. Apalagi bagi yang modalnya sangat kecil. Untuk membuka sebuah bisnis, Anda tidak harus memiliki produk sendiri. Emang bisa ya? Seperti kata pepatah, di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Sebagai pemula, Anda bisa menggunakan metode dropship. Apa itu dropship? Dropship adalah menjual produk milik supplier atau toko lain. Ketika Anda menjadi dropshipper, Anda hanya bertugas mempromosikan barang milik supplier atau toko lain. Promosinya di mana? Ya, seperti yang sudah disebutkan tadi, bisa di media sosial, marketplace, atau di website toko Anda sendiri. Jika nantinya ada pembeli, maka Anda tinggal meneruskannya ke supplier atau toko lain. Setelah melakukan pembayaran, supplier atau toko lain tersebut akan mengirimkan produk yang dipesan kepada pelanggan Anda. Jangan khawatir, dengan menjadi dropshipper, supplier atau toko lain akan mencantumkan nama Anda sebagai penjual. Selain menjadi dropshipper, Anda juga bisa menjual barang-barang bekas yang sudah tidak dipakai. Yang penting, mulai aja dulu. Ketika Anda sudah memulainya, ide-ide kreatif akan muncul. Lalu produk apa saja yang akan diminati tahun 2021? Pada video selanjutnya akan kita bahas secara detail ya. Prediksi kedua, bisnis kuliner. Bisnis kuliner tidak akan pernah ada habisnya. Setiap orang pasti membutuhkan makanan dan minuman. Konsepnya bisa dine-in, take-away, pesan antar atau yang sering kita sebut dengan COD, atau bergabung dengan mitra layanan pesan antar seperti GoFood, GrabFood, dan yang lainnya. Namun seringkali banyak pelaku usaha kuliner tidak mempertimbangkan produk, luas daerah, dan jumlah penduduk di sekitarnya. Maksudnya apa? Produk yang dijual hampir sama, atau bahkan sangat mirip dengan yang dijual di tempat lain. Alhasil, pembeli akan terbagi, dan mungkin toko atau usaha Anda akan sepi pengunjung atau pembeli. Mungkin Anda berkata, rezeki kan udah ada yang atur, rezeki kan nggak akan tertukar. Betul, saya setuju. Tuhan sudah atur rezeki setiap manusia. Tapi ingat, Tuhan juga memberikan kita hikmat, akal, dan pikiran. Luas daerah sangatlah berpengaruh bagi yang mempunyai usaha kuliner. Bayangkan jika dalam satu desa atau kota kecil ada lebih dari 10 yang menjual makanan dan minuman yang sama. Kita ambil contoh jualan Thai tea dan minuman kekinian lainnya. Lalu apa alasan orang lain mampir dan membeli produk Anda? Apalagi Anda hanya pemain baru dalam usaha tersebut. Strategi perang harga yang sengit sepertinya kurang realistis. Apalagi kompetitor Anda sudah memberikan harga yang sangat terjangkau. Artinya Anda sudah tidak mungkin menjual di bawah harga kompetitor. Nah, disinilah strategi marketing dan inovasi produk sangat dibutuhkan. Pada video yang lain akan kita bahas mengenai strategi marketing dan inovasi produk lebih mendalam. Prediksi ketiga, jasa pembuatan website atau blog.
Tidak bisa dipungkiri, sekarang hampir semua kegiatan dilakukan secara digital. Mulai dari menjual barang, menjual jasa, menjual produk makanan atau minuman, dan lain sebagainya. Salah satu yang dibutuhkan adalah website. Pembuatan website akan menjadi salah satu bisnis yang menjanjikan, karena akan terus dibutuhkan dalam segala hal. Bukan hanya membangun website, setelah itu website masih perlu dirawat atau maintenance. Bahkan perusahaan-perusahaan besar pun saat ini membutuhkan seseorang yang dapat merawat websitenya. Dan kabar baiknya, hal ini dapat menjadi peluang bisnis bagi Anda yang mempunyai kemampuan dalam membuat maupun merawat website. Usaha ini dapat dijalankan dari manapun, dari rumah, dari kantor, atau ketika Anda sedang di luar kota. Prediksi keempat, digital marketer. Anda senang dan mengerti tentang sosial media? Suka dengan marketing? Selamat! Tren bisnis ini akan menarik perhatian Anda. Marketing konvensional itu memasarkan produk melalui iklan pada majalah, koran, atau bahkan billboard. Berbeda dengan digital marketing. Dengan digital marketing, semua hal di atas dipindahkan ke media digital. Digital marketer adalah seseorang yang melakukan digital marketing. Tugasnya apa saja? Memasarkan produk melalui iklan pada website, media sosial, atau bahkan melalui email. Seorang digital marketer melakukan keseluruhan proses marketing secara digital, baik itu dari segi konten, website, customer service, dan sebagainya. Selain itu, tugas seorang digital marketer adalah untuk menganalisa dan mengedukasi pelanggan terhadap sebuah brand atau produk. Jadi bukan hanya sekedar promosi, digital marketer juga membantu sebuah brand untuk dikenal oleh lebih banyak orang secara digital. Perubahan digital telah berdampak pada hampir seluruh aspek kehidupan kita, termasuk bisnis. Perubahan pola kehidupan dan bisnis yang dilakukan secara online akan membuat banyak pelaku bisnis membutuhkan jasa para digital marketer untuk membantu meningkatkan bisnis mereka. Kuncinya hanya satu, tetap eksis dan aktif di media sosial. Prediksi kelima, content creator. Zaman sudah berubah, dunia ini sudah serba digital. Mau ikut perubahan atau terlindas oleh perubahan itu sendiri? Salah satu tren bisnis yang akan banyak diminati adalah content creator. Hampir semua perusahaan atau brand menggunakan jasa content creator. Untuk apa? Tentu untuk mengurus akun sosial media mereka agar terlihat elegan, menarik, dan diminati banyak orang. Oh ya, content creator itu apa sih? Pekerjaannya apa aja? Content creator adalah orang yang membuat konten di media sosial, baik itu dalam bentuk gambar, video, maupun audio. Pilihan konten yang dibuat pun sangat bervariasi dan tidak terbatas, mulai dari eksperimen sains sampai kisah-kisah traveling. Anda pasti pernah melihat video di YouTube atau seseorang yang mengirim foto di feed Instagram mereka. Mereka adalah content creator. Secara sederhana, content creator adalah orang yang membuat konten. Konten tersebut kemudian disebar ke berbagai platform media sosial yang tersedia, seperti YouTube, Instagram, atau Facebook. Dapat dikatakan, content creator menjadi penggerak konten marketing. Ketika Anda membuat video mengenai cara mencuci tangan yang benar, lalu mengunggahnya di akun Instagram, maka Anda sudah bisa dianggap pencipta konten. Begitu juga ketika Anda membuat video tutorial, membuat bulu pandan, lalu mengunggahnya di YouTube, maka Anda juga sudah bisa dianggap sebagai pencipta konten. Tidak perlu menjadi public figure untuk bisa menjadi content creator. Proses pembuatan konten ini melibatkan kreativitas seseorang. Kreativitas ini akan menjadi alat bagi seorang content creator untuk membuat orang-orang mau melihat konten yang mereka buat. Hal ini tentu sangat penting, apalagi di tengah maraknya digital marketing saat ini. Saat ini content creator dianggap sebagai sesuatu yang penting, termasuk oleh perusahaan-perusahaan besar, karena konten menjadi kunci dari semua aksi marketing yang dilakukan oleh perusahaan. Ada istilah yang mengatakan bahwa di balik konten yang viral, selain strategi yang baik, ada juga konten yang menarik. Pada umumnya, konten kreator bebas untuk memilih jam kerja. Seorang konten kreator juga tidak terikat dengan peraturan yang ketat. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Salam sukses UMKM.